apa itu tadi itu, apa yang agak abang tangkap itu konotasi negatif atau positif kah? Silahkan dijelaskan dulu. Nah, yang saya tangkap begini Bang, kalau menurut saya, nah ini menurut akidah saya, Iya, ya kalau di silakan. Kristen kan kalau untuk di surga itu ya kita tiap hari kerjanya yang memuliakan Tuhan, itu memuji dan memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, itu aja sih. Saya nggak pernah dengar sih mungkin ah, ini itu, tapi yang saya dengarkan gitu di Nggak media apa-apa. itu, oh ini ada dari Kristen teman-teman ada yang bilang di surganya Islam itu tugasnya kita itu memecahkan perawan-perawan wanita. Nah, apakah itu benar atau salah? Soalnya gimana ya? Kalau kalau sampai gitu, menurut saya sih kurang 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 gimana ya? Gimana penjelasannya? Soalnya bingung juga ini, Bang. Oke, saya nangkep poinnya sih. Saya nangkep poinnya, Iya, abang. Udah? Sudah boleh, cukup, iya, abang? boleh dijelaskan, Bang. Boleh, boleh. Oke, baik. Terima kasih. Siapa yang sekarang mau berkomentar dulu kayaknya? Siapa nih? Itu Ujang mau komentar nggak tuh? Oke, silahkan Kang, silahkan. Kasep silahkan Opung. Ya, saya ini sebenarnya juga sama pendengar gitu kan. Tapi ya, saya mencoba memberikan argumentasi lah. Batuk dulu ya, biar nggak cun kata orang. Jadi begini Bang Ferdinand. Yang pasti kalau di surganya umat-umat Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di surga itu tidak ada lagi yang namanya naga berkelahi bertemu iblis atau kita itu di sana itu tempatnya berkecamuk. Itu tidak ada lagi. Yang pasti kita sudah dibalas dengan apa yang sudah kita buat di alam dunia ini. Wa ilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada fi azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Artinya Allah SWT sudah menyiapkan bagi orang-orang yang benar imannya, bagus amalnya, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan disediakan istri-istri yang suci. Tapi kalau dari media yang Bang Ferdinand dengar bahwa memecahkan perawan-perawan, ya artinya di sana itu bahwa bidadari-bidadari alias muslimah-muslimah yang solehah di sini ya umurnya sebaya ya kurang lebih kalau di dalam hadis yang pernah juga saya dengarkan, mohon maaf koreksi kalau salah Bang Al Hidayah dan juga host, bahwa muslimah di sana termasuk kita-kita ini ya umurnya disebayakan sekitar 30 tahun sampai misalkan 35 tahun. Jadi tidak termakan tua kayak kita di alam dunia ini. Dan perempuan-perempuan yang saya tahu di dalam keyakinan Islam, di surga itu sekali pakai, ya setelah dipakai ya kerawan lagi. Dan tidak ada lagi kita kayak yang kata Mas Ferdinand ini, kalau surganya orang Kristen kita memuji Tuhan. Di sana itu sudah menerima balasan, imbalan yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang patuh dan beriman, mengerjakan amal soleh dan beriman yang betul, berkeyakinan yang betul kepada Allah. Nah itulah balasannya, tidak ada lagi artinya memuji. Cuman kenikmatan yang paling luar biasa itu benar yang dikatakan oleh Bang Kain ini, yaitu memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang mungkin seluruh muslim merindukan, zat yang maha pencipta yang luar biasa ini, yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran apalagi otak manusia yang keterbatasan ini. Nah pada waktu itu kita diperlihatkan oleh Allah wajahnya yang begitu mulia. Nah di situ nikmatnya yang luar biasa. Barangkali ya kalau kita samakan dengan bersetubuh itu jauh
nggak ada apa-apanya. Tapi untuk yang kata Bang Ferdinand memecahkan perawan-perawan itu, ya betul lah. Betulnya itu ya karena perempuan di sana yang solehah menjadi bidadari, bahkan ratunya bidadari, yang kulit-kulitnya saja itu ya kayak bening kaca gitu kan. Oke, cukup Yang Bang mungkin Ujang, kalau Bang Ujang. ya, Oke, lanjut. Lanjut. jadi ya setiap kali kita berhubungan badan, ya mereka perawan lagi. Setelah itu perawan lagi ya. Barangkali itulah yang memecahkan perawan-perawan. Ya, tapi itulah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Oke, cukup Bang Kang Ujang? Cukup. Oke, baik. Baik, sebelum yang lain menanggapi, sedikit saja dari host. Mungkin nanti boleh dikoreksi juga dengan yang lain. Host kan fakir ya, Al-Fakir ini mungkin akan merangkum dari apa yang tadi disampaikan. Poinnya Mantap. adalah surga itu hal gaib. Umat Islam dikasih tahu itu hanya sekedarnya saja. Tapi poinnya adalah bahwa surga itu semuanya berisi kenikmatan, yang kenikmatan itu tidak pernah terlintas dan tidak pernah terbayang oleh manusia saking berkali lipat dari kenikmatan yang ada di dunia. Itu poinnya. Nah, kaitannya dengan apa yang tadi dipertanyakan Bang Ferdinand tentang itu perawan, tentang 72 atau apa berapa bidadari gitu. Poinnya adalah mungkin bukan dari masalah memecahkannya, jangankan masalah perawan, bahkan hammer aja diperbolehkan. Tapi apakah itu memabukkan? Oh tidak, tapi kenikmatan-kenikmatannya. Mungkin orang yang di dunia itu yang senang mabuk, nikmatnya mabuk tuh seperti itu. Nanti juga Maaf, ada, Bang tapi tidak. Ujang, Bang Ujang itu agak noise. Bang Ujang coba Bang kita mute dulu Bang. Di mute dulu Kang Ujang. Gerosok. Soalnya. Gitu. Ini Kang Ujang sudah dulu, Kang. ini sudah aman? Iya, ini aman tadi. Oke, Yang tadi baik aman. saya teruskan ya. Boleh ya? Izin nih guru-guru semua. Poinnya adalah surga itu adalah berupa balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Ini konteksnya dengan Bang di mute dulu Kang Ujang. Di mute dulu aja mic-nya Kang. Oke. Nah, isinya adalah balasan kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh, dan kenikmatan itu tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah terlintas di pikiran semua manusia, karena kenikmatannya itu jauh berpuluh atau beratus kali lipat dari kenikmatan-kenikmatan yang pernah ada di dunia ini. Dan puncak kenikmatannya adalah ketika bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu dalam konteks Islam. Nah, kaitannya dengan masalah bidadari, mengawini segala macam. Saya sebagai Al-Fakir hanya dikasih tahu, hanya diberitahu ala kadarnya aja, sekedarnya saja. Tapi poinnya adalah bahwa isinya semua adalah kenikmatan. Kenikmatan berhubungan dengan istri itu juga kan di dunia udah dicontohkan nikmat ketika kita berhubungan dengan istri. Maka kenikmatan itu juga akan dirasakan jauh berpuluh atau beratus kali lipat, dan salah satunya mungkin dicontohkan dengan kenikmatan ketika kita berhubungan dengan manusia, atau kalau inilah konteksnya dengan bidadari, saya langsung aja. Dengan bidadari yang itu kecantikannya, ke segala itunya di luar ekspektasi manusia, di luar pikiran, di luar bayangan manusia yang ada sekarang. Karena apa? Semua perfect, semua sempurna, itulah sorga dalam versi Islam. Semua dibolehkan. Hammer dibolehkan? Boleh. Tapi apakah memabukkan? Tidak. Tapi kenikmatannya akan dirasakan. Berhubungan juga dengan istri kita yang menjadi penghulu bidadari itu juga akan dirasakan, dan jauh berpuluh atau beratus kali lipat. Dan puncak kenikmatan itu balik lagi adalah ketika bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu saya tidak mau menafsirkan lebih jauh lagi. Intinya bahwa surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Tadi masalah pintu-pintunya, bentuk amalan-amalannya dengan mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, atau yang lainnya sudah dijelaskan sama Bang Al Hidayah. Tapi poinnya adalah
surga itu berisi kenikmatan-kenikmatan. Nah, kaitannya dengan masalah bidadari dalam konteks kekristenan, mohon maaf ya Bang, saya sedikit menyinggung Bang Ferdinand. Mungkin diimajinkan atau dikonotasikan bahwa berhubungan itu jinah atau sesuatu yang negatif. Yaitu hak keyakinan, tapi pada prinsipnya dalam Islam ketika sudah terikat dengan sebuah hubungan pernikahan maka itu jadi halal. Nah, sementara kalau sudah di akhirat di sorga kaitannya maka sudah terpisah antara halal dan haram, antara baik dan buruk, yang buruk di neraka, yang baik itu semua di sorga. Sorga itu berisi semuanya kenikmatan dan kesengsaraan itu adanya di neraka. Mungkin seperti itu, silakan yang lain yang mau menambahkan. Saya tidak mau melebihkan dan tidak mau mengurangkan, tapi silakan dikoreksi apa yang saya sampaikan kalau keliru. Tafadhol semuanya, silakan. Dikit Bang Hidayah, nanti dilengkapi ya. Saya takutnya Bang takutnya Bang Hidayah lupa gitu. Jadi begini Bang, kalau kita kan itu ada dapat 72 bidadari gitu kan. Itu bidadari kita bayangkan itu ya cantik-cantiknya gitu. Itu kan bentuk motivasi kepada kita untuk tetap ini ya. Kemana orangnya ada tak? Kabur, enggak ada ya. Oke, nah namun di Kristen juga demikian Bang, itu seperti adanya pesundal masuk ke surga gitu kan. Itu kita nggak tahu niatnya apa itu pesundal kok masuk ke surga itu kan. Berarti kan ada sesuatu gitu. Nah kalau di Kristen pun sama gitu. Kalau kita 72 bidadari, tapi di Kristen dijanjikan sama Yesus bahwa ayatnya lupa, nanti saya cari. Akan diganti oleh 100 istri gitu di surga itu. Jadi kalau di Islam mendapat 72 bidadari, tapi kalau di Kristen akan mendapat 100 istri. Nah, masalah istri ini cantik atau enggak saya nggak tahu, ya kan ya. Cuman kalau bidadari kita bisa bayangkan gitu. Jadi yang pemahaman Ferdinand tentang di sana tidak ada apa-apa, ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus sendiri menjanjikan 100 istri nanti gitu. Nanti silakan Bang Hidayah ditambahkan. Lanjut. Ya, apalagi yang mau dilanjutkan nih, semua sudah ini kok, semua sudah terjawab. Jadi intinya sekarang kita kembali ke logika lah Bang Ferdinand ya. Karena gini Bang Ferdinand, kalau intinya dalam kami mencari kebenarannya, mohon maaf, kami tidak akan merungkai satu ayat pun yang kemudian porno-porno di Bible itu Bang. Karena itu tidak bermanfaat untuk diskusi. Untuk pengetahuan Anda, mungkin kamu belum baca. Itu kalau kita baca di Yeskiel 23 nomor 8, itu bahkan kata Tuhan itu mereka saya punya. Sedangkan Tuhan itu di surga kan menurut Yesus. Allah Bapa di surga kan? Nah itu kira-kira. Buat apanya itu di sana? Nah ini. Kunitasinya di Injil Matius 19 kemudian 29. Dalam King of James ada wife. Yesus menjanjikan 100 kali lipat. Tetapi tiba-tiba di ilahi itu dihilangkan itu istri. Cuma diganti dengan ladang-ladangnya. Nah ini Bang. Dan yang paling jelas kemudian untuk logika. Kalau kekristenan ini mengikut ajaran Yesus atau Paulus Bang. Mengikut ajarannya ya. Di Yohanes 14 nomor 12. Kalau kamu menuruti firmanku, menuruti perintahku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Adakah sebaiknya Bang? Adakah sebaiknya kekristenan tidak perlu kawin seperti Yesus? Atau seperti Paulus lah. Tetapi mohon maaf Bang ya, ini bukan menyerang. Coba kita bareng-bareng aja buka Google gitu. Nggak usah kita bilang agama mana. Coba kita bilang ini bukan menyerang ya. Ini mohon maaf sekali. Pelacur manakah yang paling banyak di muka bumi, itu pasti nanti ini. Keluar yang lain-lain gitu. Jadi ini Bang, yang inti daripada debat, dialog. Apapun itu. Tidak boleh kita mengutarakan sesuatu hal, kalaupun menurut kamu mungkin kamu bilang saya mau tahu saja, tetapi ini melebihkan daripada sesuatu yang narasi yang seakan-akan meniru-niru di pihak Oten di sebelah sana, yang kemudian mengatakan Rasulullah itu penzina, mengawini anak-anak, Islamnya 72 bidadari itu semua. Padahal di depan mata kita itu adalah kenikmatan yang kita sudah belakangi. Contoh Bang, sekarang di foto Anda kan, gambar istri Anda kan sama anak Anda kan? Ini orang yang Anda sayang atau Anda tinggalkan nanti kemudian. Padahal katanya pendeta, apapun yang terjadi, ini yang pernah juga saya belajar, walaupun dia pemabuk, walaupun dia pembunuh, walaupun dia penghisap dada, tidak boleh bercerai katanya. Tengok, coba. Sekarang apalagi di surga.
Nah, kalau kamu bilang di sana hanya memuji Tuhan, itu coba kamu baca di Wahyu ayat 12. Dari 1 sampai 19 coba kamu baca. Itu bahkan Tuhan itu berperang dengan naga tanduk 7. Itu bagaimana aman, Bang? Ini kembali ke logika akal lagi. Bagaimana dengan surga, Bang? Sedangkan di dunia saja, kalau kita mendengar bom meledak sana-sini, Bang, itu kita tidak bisa tidur malam itu, Bang. Nah, bagaimana kalau Tuhan sudah sendiri berperang dengan naga? Itu kira-kira apa yang terjadi? Huru-hara kan? Nah, inilah semua yang apa yang dikatakan dalam Al-Quran kami, di dalam surah Al-Baqarah 79, kecelakaan besarlah kepada mereka yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Padahal ayatnya kemudian pro kontra, prodeksi semua ada. Nah, begitu, Bang. Jadi tentang penjelasan surga, alhamdulillah, kalaupun itu benar sama sekali, alhamdulillah, karena itulah kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, Tuhan. Jangankan Allah, Bang, kalau dalam Islam, para ulama sejak wajib kami ikuti kalau memang itu benar acuannya untuk pengajaran. Jadi apalagi kalau Allah yang berfirman langsung. Tetapi kalau di keyakinan kamu sebaliknya lain, Bang. Apa yang dikatakan oleh Yesus kamu tidak buat, tapi yang dikatakan Paulus itu yang kamu lakukan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Silakan Bang Ferdinand. Bang Adi, saya turun dulu, saya ganti akunnya, nggak bisa open cam nih. Oh ya, mau menunjukkan data. Boleh. Apa sih yang enggak? Ganti anggur asam ya. Oke, Bang. Terima kasih. Iya. Siap. Oke, Bang. Udah? Silakan. Ya, makasih, Bang. Saya ya butuh penjelasannya itu aja. Soalnya saya dengarnya itu. Dan teman-teman bilang Bibel, teman-teman mungkin tahu tentang Bibel, mungkin karena ini ya, mungkin karena teman-teman Muslim itu kan bacanya pakai bahasa Indonesia, jadi teman-teman, tapi teman-teman ya mungkin tidak bisa menyimpulkan juga Bibel itu seperti apa, oh ini palsu, ini bukan. Kan semua pendebat, selama saya ikuti semua pendebat Muslim, mereka bilang Bibel itu dipalsukan, sudah ada campur tangan manusia. Terus dari pihak Kristen nanya, terus Bibel itu yang asli itu ada di mana? Dan siapa yang tahu, dan siapa yang memasukkan, siapa yang bikin itu palsu? Pokoknya itu ditanya gitu, kan nggak bisa buktiin gitu. Boleh saya buktiin sama Anda kalau kamu mau tahu. Mau izin? Oke, Bang, boleh, sabar Bang. Bang Hidayat jangan dulu, lima topik, Bang. Saya minta mau kasih tahu nih. Nih ya. Sebentar. Izin harus bicara lagi. Boleh ya? Kagok lah dipotong bola, Sebentar dulu, 1 menit. Cuman mau ketawa. Udah, lanjut. Udah. Bang Ferdinand, lihat ya. Di sini di Matius 19:29. Ini di RAI terjemahan baru, ini udah dirubah ya. Ya. Rubahnya di mana? Kapan, Bang? Nah, ini di terjemahan yang lain ya, di 2008 ya, lihat ya. Ya. Saya bacakan, Bang ya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, perempuan atau ibu bapak atau anak-anaknya, lihat mana, atau istri, ini istri atau anak atau ladang demi namaku akan menerima 100 kali lipat dan akan mewariskan hidup kekal. Ya, jadi kalau di Kristen itu malah dapat 100 istri itu. Ya, takutnya 100 istri, takutnya dapat istri yang jelek lagi, istri orang. Itu Matius berapa, Bang? Maaf, Bang. Itu Matius berapa, Bang? Matius ini ya. Abang buka di Matius 19:29 ya. Di Bibel Sabda. Nah, ini yang nggak pernah disampaikan oleh pendeta-pendeta atau siapapun, kesannya disembunyikan gitu loh. Dan memang ini terjemahannya sudah dirubah. Di sini menjadi bukan istri, tapi ladang. Gini bang, maaf Bang, saya potong. Kalau Abang bilang terjemahannya sudah dirubah,
Harusnya abang Suaranya tahu konteksnya putus-putus, itu Bang apa. Ferdinand. Ya, Abang, suaranya putus-putus. nah makanya gini, abang bilang itu di Matius 19 ayat 29 ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan itu konteksnya apa bang? Karena Alkitab itu dibaca itu dari perikopnya ada dari ayat 27 itu sampai 30 bang. Dia nggak Iya, bisa abang sekarang dijelaskan. gini aja, Bang. Di Ya. sini dikatakan akan mendapat ganti 100 kali lipat istri. Nah, anak akan 100 kali lipat gitu. Jadi akan digandakan oleh Yesus nanti di surga mewarisi hidup yang kekal. Ini tidak perlu ditafsir lagi, Bang. Kita baca kita aja udah tahu. Itu janji Yesus loh. Terus kita mau bilang apa? Ah, ini cuman abang tidak tahu karena memang disembunyikan hal-hal seperti ini. Nah, Dan nanti tuh bang di sana itu Yesus tuh malah minum bersama dengan ininya tuh di satu meja gitu. Jadi di sana bukan roh yang ada di sana tuh, memang fisiknya juga di surga tuh fisik manusia ada di sana bang. kalau menurut Kristen sih kayaknya kalau untuk di surga itu kayaknya roh deh. Nah itu Soalnya, yang abang harus belajar lagi bang. nah mungkin Makanya Astaga. ini bang. Bang Anggur Asam, coba dibaca lagi ini Bang. Di Wahyu 7 nomor 19 itu perkawinan anak domba. Betul sabda. Coba. Iya oke Silakan, betul Pak. oke. Yesus naiknya pakai apa? Jasadnya juga naik kan, bukan rohnya doang. Kan jasadnya juga naik bang. Kalau ini rohnya yang terangkat bang. Coba baca di Matius, Markus atau Lukas itu rohnya terangkat bang. Dan rohnya itu nampak, bukan tubuhnya bang. Makanya kami bilang di surga Kristen tidak ada kawin-mawin karena itu cuma roh Luar yang terangkat biasa. ke surga. Tidak Luar ada biasa Bang tidak Ferdinand. ada Iya. jahat. Gini, Apa Bang jahat? Ferdinand, coba kamu tolong dengarkan saya Bang. Ya, Menurut Yesus, roh itu kelihatan apa tidak Bang? Menurut Yesus. ya Kalau kalau menurutmu abang, kelihatan kan? kalau menurut saya sih nggak kelihatan. Nah, ini mana yang benar? Kira-kira siapa yang bohong di sini? Anda atau Yesus, Bang? Yohanes 5:37. Ya kalau Atau roh di kita Yohanes nggak 4 kelihatan, nomor 23. bang. Kalau roh kita nggak kelihatan, tapi kalau roh Yesus ya dia Tuhan bang. Kalau menurut kita Tuhan bisa apa aja bang. Enggak, Tuhan ini bisa menunjukkan roh apa Allah, aja. Bang. Roh Allah itu kelihatan apa tidak, Bang? Coba. Itu di mana bang tertulisnya? Saya nggak tahu sih soalnya saya jemaat biasa. Astagfirullahaladzim. Itulah sebabnya Bang Ferdinand. Ketika kami menyodorkan ayat sama kamu, kamulah yang merusakkan ayat tersebut sebab kamu bantah. Coba Di sekarang mana kau bang? baca di Yohanes 4 nomor 23 sampai 24. Allah itu roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, Yohanes yang berapa bang? bersaksi tentang Pelan-pelan satu-satu bang. Yohanes 5:37. Oh, ternyata kamu punya Bible ternyata ya. Iya, Bagus saya kalau punya punya. Bible. Ini Bang Anggur mental lagi Bang Anggur. Dia sedang mencari Nah asal. gini, Hmm. Bapa yang mengutus aku, itu yang Yohanes 5 ayat 37 ya. Halo bang. Ya, lanjut. Dibacakan saja dulu Bang Ferdinand Nah, biar kita sama-sama tahu. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, itu Bapa bukan Yesusnya. Coba dipahami kata-katanya. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suara. Gini Bang, kamu sekarang mengatakan bahwa roh Yesus kelihatan kan? Iya kan? Ya, waktu terangkat yang pada saat Yesus datang itu kan sebagai manusia. Iya, enggak, jangan ke sana, jangan lari. Sekarang Nah, tentang roh maksudnya Yesus kelihatan kan, Bang? Nah, pas pada saat terangkat roh Yesus kelihatan. Roh Yesus kelihatan. Menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang menampakkan diri itu rohnya apa jasadnya? Ya, dia menampakkan diri itu ya rohnya atau jasadnya, Bang?
rohnya. rohnya Ya ya. mungkin Oke. saya salah, tapi kalau itu rohnya. Coba Dan coba menurut Bang saya carikan saya ayat yang Bang. Ayatnya coba itu roh Yesus kelihatan tuh di mana? Dibaptis saya kalau ada itu Bang. Bang, roh bebel kamu Bang di luar kepala saya. Tidak ada roh Yesus itu yang terlihat. Coba kamu baca Kisah Para Rasul 7:55, 1 Petrus 3 ayat 22, Yohanes 1:28.